Benar Pak Mul, lalat politik mengganggu fokus pemerintah. Penulis Jo Putra. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menekan angka penyebaran virus corona. Kerja keras yang mulia ini diharapkan bisa membuat negara ini bebas dari pandemi yang tak berujung. Dimulai dari PSBB hingga PPKM yang kebijakannya bagi saya sangat baik, apabila seluruh masyarakat patuh menjalankannya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat dan pemerintah daerah yang tidak sungguh-sungguh melakukan anjuran pemerintah pusat tersebut. Dari hal kecil saja, memakai masker dan menghindari kerumunan banyak masyarakat yang abai. Sampai hal nyeleneh dari pemerintah daerah yang menakut-nakuti warganya dengan peti mati pun dianggap angin lalu karena cara itu tidak efektif mengurangi penularan virus. Sebenarnya, apa yang salah dengan program pemerintah? Ataukah masyarakat yang bebal dan ngeyelan karena tidak percaya dengan bahaya virus corona jika terpapar? Kembali ke diri kita masing-masing. Apakah percaya COVID itu ada atau tidak? Dan yang pasti, sudah banyak orang yang meninggal karena infeksi virus corona. Laju penularan virus diperparah oleh komentar-komentar dari para politikus busuk, ulama abal-abal, cevidiot, dan pembenci pemerintah. Mereka inilah yang harus dipersalahkan karena mempengaruhi sebagian masyarakat menjadi tidak percaya dengan pandemi. Mereka bersama-sama menyerang pemerintah dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti lockdown total. Lebih lanjut, mereka menebar pesimisme di tengah pemerintah sedang fokus bekerja dalam penanggulangan COVID-19. Kita masih bersyukur bahwa Jokowi menolak keinginan mereka untuk lockdown karena pertimbangan perekonomian nasional bisa jatuh semakin dalam. Tetapi para pembenci Jokowi terus merongrong dan menghujat setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebelumnya, keluarga Cikeas dan kronco-kronconya menyerang pemerintah dengan kritikan yang sama sekali destruktif. Bagi penulis, boleh saja mengkritik pemerintah, namun disampaikan dengan solusi. Jangan mengkritik asal cuap tidak jelas tetapi diminta klarifikasi malah blunder atau absurd. Untuk itulah, Kepala Staf Presiden Muldoko mengingatkan para pihak yang berseberangan dengan pemerintah agar tidak menjadi lalat politik. Iya, lalat itu hewan yang menjijikkan, dan seharusnya orang-orang semacam ini harus dihalau dan dibinasakan pola pikirnya. Di saat pemerintah sibuk dan berkonsentrasi dengan pekerjaan besarnya, ada saja para politikus menjijikan, memberikan komentar yang tidak membangun. Buat apa berkomentar kalau tidak ada bantuan maupun dukungan untuk bersama-sama menekan penyebaran corona? Yang dibutuhkan saat ini bukan nyinyiran, tapi solusi. Muldoko pun menambahkan bahwa kritikan-kritikan yang ditujukan ke pemerintah penuh dengan muatan politis. Beliau menghimbau agar bekerja bersama-sama dan mengesampingkan perbedaan pandangan politik. Setuju dengan himbauan Pak Mul bahwa pandemi ini tidak mengenal oposisi maupun koalisi. Penanganan pandemi harus dilakukan bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jangan mengikuti ego dan ambisi untuk menaikkan citra partainya dengan menjatuhkan pemerintah yang sedang fokus dalam penanganan pandemi. Kita memikirkan satu kepentingan besar, yaitu persoalan kemanusiaan, dan itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sekali lagi, hanya dengan kebersamaan persoalan bangsa menjadi ringan dan kita bisa atasi bersama. Itu sebuah pesan yang ingin saya sampaikan, ujar Muldoko. Tidak hanya lalat politik yang harus dikritisi, lalat-lalat lain seperti pemuka agama abal-abal, cevidiot, dan barisan pembenci Jokowi harus pula dibasmi agar tidak mengganggu proses penanganan pandemi oleh pemerintah. Begitupun jangan lupa dengan lalat-lalat pemimpin daerah yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Mereka ini yang menghambat kinerja pemerintah terkesan lamban karena tidak ada kemauan maupun tidak bisa bekerja. Saya menyarankan lalat-lalat seperti ini dipecat secepatnya. Penulis hanya berharap jika pesan baik dari Muldoko dapat diterima oleh para lalat politik. Ini adalah tugas kemanusiaan yang seharusnya dilaksanakan bersama-sama tanpa ada perbedaan politik. Tugas mulia yang harus dipikul bersama tanpa harus mengeluarkan kritikan yang membuat kuping menjadi merah. Sekali lagi, pakailah akal sehat dan nurani yang bersih. Saya percaya bahwa pemerintah anti kritik. Justru saat ini pemerintah memerlukan masukan-masukan yang bermanfaat agar pandemi ini berakhir. Pencitraan dengan kritikan tanpa solusi hanya membuat negara ini gaduh. Yang diperlukan sekarang adalah dukungan dari semua pihak yang masih mencintai negeri ini keluar dari masalah pandemi. Setidaknya jika tidak mau membantu pemerintah, tidak perlu menebar pesimisme yang menjadikan konsentrasi pemerintah terpecah karena beragam kritikan yang tidak konstruktif.